Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Setiawati, S.Pd dari TK Pertiwi Kunden 2 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai koneksi antar materi modul 1,1 dengan modul ke-1,2 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ambar Widianing Tias, S.Pd, M.Pd sebagai fasilitator, dan Ibu Sutim, S.Pd sebagai guru pengajar praktik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman bagi saya. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, antara lain. Pertama, peristiwa. Kedua, perasaan. Ketiga, pembelajaran. Keempat, penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah: pertama, mempelajari modul 1,1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1,2 nilai dan peran guru penggerak. Kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana guru bertindak. Ketiga, sebagai emang yang bertugas menuntun murid serta penyertaan beliau mengenai menghamba pada anak. Ketiga, menganalisis masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah peristiwa. Momen yang menantang bagi saya adalah: pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan. Sesama CGP. Selanjutnya adalah peristiwa. Kaitan antara modul 1,1 dan 1,2 yang saya pahami adalah: modul 1,1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan seperti seseorang yang tengah berada di padang pasir yang sedang mencari oase. Oase adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan kelun guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa: pertama, saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan dan guru sebagai pusat pembelajaran. Kedua, saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan kakam nilai yang dicapai. Ketiga, saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan. Keempat, saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat. Dan sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu: pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi. Kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain: pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap emang dan menuntun siswa mereka agar dapat meraih cita-citanya. Kedua, saya akan lebih inovatif dan tertantang menciptakan hal baru dan berani berkarya dalam metode atau bahan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.
serta tidak berhenti berkarya. Ketiga, saya akan bersifat reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu meningkatkan proses pembelajaran. Keempat, saya juga akan menjadi pendidik yang mandiri, di mana saya berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Selanjutnya adalah kolaboratif, di mana saya harus menggerakkan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Kemudian saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1,1 dan 1,2, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.